Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Arumi Fatwa, NIM D1A121029029 dari jurusan Agribisnis kelas A. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Definisi pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu, yang biasanya 1 tahun. Rumus pendapatan nasional dengan pendekatan produksi adalah sebagai berikut. Y sama dengan P1 dikali Q1, ditambah P2 dikali Q2, ditambah dan seterusnya, Pn dikali Qn. Rumus pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah sebagai berikut. Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P, di mana Y sama dengan pendapatan nasional, R sama dengan pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya. W sama dengan pendapatan bersih dari sewa, I sama dengan pendapatan dari bunga, P sama dengan pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Selanjutnya, rumus pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G, di mana Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan konsumsi, I sama dengan investasi, G sama dengan government atau pemerintah. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional adalah sebagai berikut. 1. Faktor konsumsi dan tabungan. Konsumsi merupakan faktor yang sangat penting dari pendapatan nasional, di mana konsumsi adalah pengeluaran secara keseluruhan untuk bisa mendapatkan barang dan jasa di dalam kegiatan perekonomian dengan periode tertentu. Sedangkan faktor tabungan adalah bagian dari sebuah pendapatan yang mana tidak bisa dikeluarkan oleh berbagai macam konsumsi. Dapat dikatakan bahwa semakin banyak tabungan, maka pendapatan nasional yang diperoleh akan semakin banyak. Kedua, permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat adalah daftar dari semua barang serta jasa yang nantinya akan dibeli oleh sektor ekonomi dengan berbagai macam tingkat harga. Sedangkan penawaran agregat adalah hubungan semua penawaran barang serta jasa yang ditawarkan oleh beberapa perusahaan dengan tingkat harga yang sudah ditentukan. Ketiga, investasi. Pengeluaran untuk sebuah investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan ataupun yang lainnya adalah sebuah komponen yang sangat penting dari pengeluaran agregat. Pelaku dari faktor produksi bisa berinvestasi banyak dan menunjukkan bahwa adanya kemajuan atau peningkatan pendapatan yang mereka alami. Dengan demikian, hal tersebut akan mempengaruhi pendapatan nasional terhadap suatu negara. Upah real dan upah nominal. Upah real adalah daya beli dari pendapatan atau upah yang diterima oleh tenaga kerja. Sedangkan upah nominal adalah rata-rata upah harian yang diterima oleh tenaga kerja sebagai balas jasa pekerjaan yang telah dilakukan. 3 kondisi yang mungkin terjadi antara upah real dan upah nominal. Di antaranya, yang pertama, jika tingkat kenaikan upah nominal berada di atas tingkat kenaikan harga, maka upah real akan naik. Yang kedua, jika tingkat kenaikan upah nominal sama dengan tingkat kenaikan harga, maka upah real akan stagnan. Yang ketiga, jika tingkat kenaikan upah nominal berada di bawah tingkat kenaikan harga, maka upah real akan turun. Definisi inflasi dan uang. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Uang diterima sebagai alat pembayaran transaksi jual-beli atas barang dan jasa, serta kekayaan atau aset berharga lainnya, dan juga sebagai alat pembayaran utang. Faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Faktor yang mempengaruhi permintaan uang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan real. Pendapatan real adalah pendapatan yang dihitung dengan harga konstan. Semakin tinggi pendapatan, permintaan akan uang akan semakin besar.
2. Tingkat suku bunga. Tingginya suku bunga akan membuat biaya pinjaman uang untuk berspekulasi semakin bertambah mahal. 3. Tingkat harga umum. Semakin tinggi tingkat harga umum, permintaan akan uang akan semakin bertambah. Karena harga barang dan jasa bertambah mahal dan untuk membelinya diperlukan uang yang lebih banyak. Dan mengakibatkan permintaan akan uang juga semakin bertambah. 4. Fasilitas kredit. Semakin canggih fasilitas kredit akan memudahkan masyarakat meminjam uang kepada bank, sehingga semakin banyak jumlah uang tunai yang diinginkan. Begitu pula kebalikannya, semakin sulitnya fasilitas kredit, maka jumlah uang yang diinginkan masyarakat akan berkurang. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang adalah sebagai berikut. 1. Tingkat diskonto. Tingkat diskonto merupakan bunga yang diterapkan Bank Sentral kepada bank umum yang meminjam dana. Semakin tinggi tingkat diskonto, maka semakin sedikit uang yang dapat dipinjam oleh bank umum, sehingga penawaran uang berkurang. Begitupun sebaliknya. 2. Cadangan kas atau giro wajib minimum. Semakin besar cadangan kas yang ditentukan oleh Bank Sentral, maka jumlah penawaran uang akan berkurang. 3. Kebijakan pasar terbuka. Kebijakan pasar terbuka adalah kebijakan Bank Sentral dalam membeli atau menjual surat berharga milik pemerintah seperti obligasi negara, surat utang negara, dan sertifikat Bank Indonesia. Jika Bank Sentral menjual surat berharga, maka jumlah penawaran uang akan berkurang karena masyarakat dapat surat, sedangkan Bank Sentral mendapatkan uang yang selama ini beredar. Faktor yang mempengaruhi inflasi adalah sebagai berikut. 1. Perputaran uang. Semakin banyak uang yang diproduksi dalam sebuah negara, maka semakin mahal juga produk yang akan dijual kepada masyarakat. Selain itu, perputaran uang yang terlalu banyak di sebuah negara juga membuat ketidakseimbangan terjadi di masyarakat. Nantinya, tingkat konsumsi akan meningkat sehingga produk yang dijual akan semakin berkurang. Hal itu bisa membuat harga-harga cenderung naik. 2. Hutang negara. Inflasi sebuah negara bisa terjadi karena meningkatnya hutang terhadap negara lain. Sebab, hutang tersebut akan semakin banyak atau meningkat. Lantaran pajak yang harus diberikan belum lagi dengan bunga tambahan yang perlu dilunasi. 3. Tingginya permintaan. Misalnya, Indonesia membeli minyak mentah dari negara A. Namun beberapa negara lainnya juga mengandalkan negara A sebagai penyalur utama minyak mentah. Meningkatnya permintaan bisa membuat negara A menambahkan harga jual minyak mentahnya. Yang keempat, biaya produksi. Misalnya bahan baku sebuah produk mengalami kenaikan. Pemilik usaha harus ikut menaikkan harga jual produknya. Dan yang terakhir adalah nilai tukar.